Halo teman-teman, di video ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menyusun RAB dengan aplikasi Excel RAB menggunakan template RAB yang disediakan oleh CV Studio oleh kami. Oke, di sini nanti kan teman-teman apabila membeli produk ini akan mendapatkan file aplikasi Excel RAB yang kosongan atau master dan juga template RAB. Nah, template RAB ini juga dibuat oleh aplikasi Excel RAB, ininya dasarnya. Nah, template RAB ini berfungsi apabila teman-teman membuat RAB yang sekiranya sama jenis bangunannya atau tidak terlalu banyak berbeda dari segi pekerjaan dan juga analisa yang digunakan. Oke, saya langsung saja buka untuk misalnya saya mau buat RAB rumah 2 lantai. Saya pakai template ini. Ini tinggal copy saja templatenya. Kopinya ke sini ya, yang ada harga materialnya agar nanti kebaca untuk ketika memilih harga material. Saya project rumah 2 lantai seperti ini, lalu buka untuk file aplikasinya atau templatenya. Yang ini saya tutup dulu yang file utamanya. Klik ya, kalau misalnya ada tulisan enable content seperti ini, diklik agar nanti fiturnya berfungsi seperti ini. Nah, untuk tampilan template ini akan seperti ini, dia akan terisi atau sudah terisi oleh beberapa uraian pekerjaan dan juga volume yang sudah ada dan juga AS yang sudah tersedia sesuai dengan referensi gambarnya. Di sini template RAB ini kan ada referensi gambar juga di sini, jadi sesuai acuan di sini. Nah, teman-teman bisa ubah sedikit atau mungkin hanya ubah volumenya atau analisa harga satuannya dengan template ini. Untuk menyusun RAB dan menggunakan template, caranya seperti RAB yang menggunakan file master ya. Kita isi dulu informasi proyeknya atau ubah dulu. Di sini kan udah terisi. Misalnya saya mau ganti nih lokasinya jadi di Surabaya contohnya ya. Nah, ketika lokasi dirubah di sini kita harus ubah juga melalui fitur project yang ada di sini, di sheet informasi. Kita ke fitur project lalu update basic price dan pilih harga untuk yang Surabaya. Sudah muncul kota Surabaya dan pilih basic price. Klik update ya, continue, dan di sini akan otomatis berubah ke Surabaya. Oh, selanjutnya di sheet AHS ini belum berubah harganya ke yang tadi dipilih di Surabaya. Kita harus update lagi di sheet AHS ini. Klik 2 kali di kolom B di sembarang baris ya. Yang penting kolom B. Lalu klik update basic price. Nah, di sini akan melakukan update dan silahkan ditunggu. Biasanya memakan ya waktu sekitar 5 menit lah atau 1 sampai 5 menit. Sudah terupdate untuk harganya, kita cek untuk pekerja 137.700 di set basic price harganya 137.700. Oke, sudah sesuai. Setelah update AHS, selanjutnya kita ke sheet RAB. Nah, di sini sesuaikan dengan teman-teman punya uraian pekerjaan. Contohnya, di dalam pekerjaan persiapan ini mau ditambah uraian pekerjaan nih, saya tinggal insert baris, lalu tulis uraian pekerjaannya. Setelah kita pilih atau tulis uraian pekerjaannya, selanjutnya kita pilih kode analisa. Untuk pilih kode analisa, kita ke kolom F, lurus dengan baris pagar sementara ini yang tadi kita tulis. Klik 2 kali, lalu pilih kode analisanya. Misalnya saya mau pakai pagar sementara dari Kawat Duri contohnya ya. Lalu di sini klik apply kode. Ketika dipilih, lalu klik apply kode. Ini akan ini ya terpilih ya di sheet AHS-nya juga, dan kita bisa klik 2 kali. Tadi klik 2 kali di harga satuan. Nah, ini masih kosong nggak apa-apa, ini tinggal update lagi. Oke, setelah diupdate akan muncul secara otomatis untuk ininya apa harga satuan pekerjaannya. Setelah itu untuk memilih volume kita ke sheet volume. Di sheet volume contohnya di sini
uraian volume yang tadi itu, yang pagar sementara tadi di bawah listrik kerja ya, atau di bawah gudang semen. Kita bisa insert. Nah, di sini kita bisa gunakan insert manual seperti ini, atau pakai insert dengan fitur RAB. Nah, seperti ini, kita klik 2 kali di sini. Kalau insert seperti ini, pastikan barisnya itu mencukupi. Makanya saya menggunakan insert yang dari si fitur aplikasi XLRAB-nya. Kode analisanya tadi pagar sementara, kita tulis pagar sementara di sini. Untuk data volumenya, klik insert volume. Seperti ini. Nah, dia akan menginsert secara otomatis untuk barisnya. Kalau misalnya klik apply, nanti bisa tumpang tindih. Jadinya saya pakai insert volume. Saya tulis untuk dimensinya bisa 2, 1 contoh saja, dan dia akan otomatis mengisi. Kalau misalnya mau posisi detail volume paling bawah, kita bisa pakai apply, karena insert itu tidak akan berfungsi kalau dia posisinya paling bawah. Oke, sudah. Selanjutnya, misalnya ada kasus teman-teman pengen ubah uraian pekerjaannya, tapi si kode analisanya masih sama gitu ya. Misalnya pembersihan lahan 1 gitu. Ketika diubah, di sini volume akan 0 karena dia merubah uraian pekerjaan. Nggak masalah. Untuk mengupdate-nya volume ini agar ada kembali, caranya copy yang uraian pekerjaan ini, lalu kita ke sheet volume yang pembersihan lahan tadi diganti untuk uraiannya. Ini akan muncul kembali. Begitupun ketika teman-teman mau ganti kode analisa, misalnya gudang semen peralatan ini mau diganti nih kode analisanya, caranya ke kolom F, lalu misalnya mau ganti dengan yang ini ya, ini kan 1123, saya ganti dengan 1124. Kalau mau ganti, kita pakai change kode. Tapi kalau ganti kode analisa ini, dia uraian pekerjaannya akan ikut terganti. Untuk itu, sebelum ganti kode analisa, saya copy terlebih dahulu seperti ini. Bisa ditaruh di sampingnya. Ini ya. Biar nanti ketika uraian pekerjaan ini terganti, kita tidak usah menulis ulang. Saya mau ganti untuk kode analisanya menggunakan yang 1124. Change kode ya pakainya. Nah, seperti ini dia akan mengganti kode analisanya, dan uraian pekerjaan juga akan ikut dari judul dari si detail analisa tersebut, dan kita bisa copy kembali untuk ini ya. Seperti ini. Kopinya dari dalam ya, seperti ini. Nah, ini volumenya kan 0 ya, karena tadi ganti kode analisa. Caranya sama, kita samakan untuk kode analisanya di sheet volume. Kita pergi ke sheet volume, caranya klik 2 kali di kolom H ya. Lalu kita ganti untuk kode analisanya, agar dia nyambung kembali atau ngelink kembali. Nah, ini ada kembali volumenya, dan untuk AHS-nya kita harus update kembali. Nah, tadi baru dipilih ya. Oke, sudah muncul ya untuk AHS-nya. Selanjutnya, mungkin teman-teman untuk uraian pekerjaannya sama, kode analisanya sama, tapi mau ubah volume saja. Ini mudah caranya. Kita misalnya mau ubah volume yang pekerjaan galian fondasi batu kali nih. Ini di kolom ini, di sel ini tinggal klik 2 kali akan masuk ke detail volume. Dan teman-teman bisa ubah untuk ukuran-ukuran dari fondasi ini, atau juga bisa tambah uraiannya. Tinggal insert seperti ini. Misalnya mau tambah hitungannya nih, tambah hitungannya, dan ini tinggal disesuaikan saja untuk rumus atau penjumlahannya agar nanti hasilnya juga sesuai ya. Ada tipe C misalnya nih. Nah, ini volumenya misalnya jadi 79, dan kita ke RAB, dia akan mengupdate sendiri. Kira-kira seperti itu untuk caranya. Lalu apabila ada uraian pekerjaan yang tidak dibutuhkan, dan juga mau menghapus juga kode analisa yang ada di sini dan juga di HSP, kita bisa pakai fitur hapus dari fitur RAB ini ya.
hapus kemudian lisa. Misalnya pekerjaan urugan pasir di bawah lantai nih, kita tinggal klik di kolom app, lalu fitur RAB dan hapus kemudian lisa. Nah, secara otomatis dia akan menghapus keseluruhan dari mulai uraian pekerjaan yang di sini, lalu di AHS juga, dan juga di HSP, dan juga volumenya akan menghapus semua. Dan setiap kali teman-teman melakukan penambahan atau pengurangan dari si uraian pekerjaan ini, teman-teman harus cek kembali untuk rumus sumnya ya, yang ini, yang di bagian sini sumnya ini harus dicek, karena ini untuk rumus sumnya itu manual ya. Jadi teman-teman harus sesuaikan lagi ketika nanti melakukan perubahan. Oke, seperti itu. Dan ini sudah selesai ya kita untuk membuat atau menyusun RAB dengan template, karena pada dasarnya kalau dengan template kita kan hanya merubah beberapa bagian saja. Kalau pengen membuat RAB dari nol, teman-teman bisa cek juga video lainnya, ada cara membuat RAB dari nol dengan file master utama. Nah, setelah misalkan RAB ini selesai, teman-teman mau bagikan ke atasan atau ke owner biar mereka bisa buka walaupun tidak beli produk ini, caranya dengan backup data. Untuk backup data kita ke sheet informasi, lalu fitur project dan backup data. Diklik ya, lalu untuk backup datanya akan muncul secara otomatis di folder yang sama ketika buka filenya di sini. Nah, ini merupakan file backup data, dia tidak terdapat coding dan juga tidak terdapat fitur-fitur yang ada di aplikasi Excel RAB. Ini hanya file Excel biasa. Oke, seperti itu. Kalau mau print, langkahnya sama seperti file Excel lainnya. Print seperti biasa ya. Setiap sheetnya diatur saja untuk area printnya. Baik, itu saja video dari saya mengenai cara membuat RAB menggunakan template. Terima kasih dan sampai jumpa di video lainnya.